Itu itu sorry, sorry. Habis itu kalian lihat satu kalimat sebelumnya dan satu kalimat setelahnya. Itu ya kemungkinan udah bisa menjawab apa yang bakal ditanyain. Nah, di sini tuh ini ya kalimat sebelumnya sama kalimat setelahnya. Yang ditanyain di sini tuh frase ini, frase large capacity as water storage itu bisa diganti sama frase apa gitu. Nah, ini tuh uh, kalimatnya di sini tuh kan ini due to the low content weight, it has a large capacity as water storage about two four times its dry weight. Itu tuh artinya kayak karena kandungan yang rendah, gambut memiliki kapasitas yang besar sebagai penyimpan air sekitar 2 sampai 4 kali berat saat ia kering gitu kan. Nah, frase ini yang aku stabilan ini tadi itu tuh punya arti makna kapasitas yang besar sebagai penyimpanan air gitu kan. Nah, terus habis itu cara paling gampang lagi buat jawab soal itu tuh kalian eliminasi. Itu kayaknya basic banget ya. Kayaknya semua semua subtes pasti kayak gitu ya caranya. Jadi kayak kalian lihat di yang A ini power to withstand heavy water currents. Itu tuh kayak kurang relate ya guys sama large capacity as water storage. Yang B ini juga kapasitas. Kalau yang B ini kan kapasitas untuk menyimpan air yang mengalir secara stabil gitu. Nah, terus yang C ini juga nggak nyambung ya, karena dia bahas kualitas sama kuantitas air. Padahal yang di sini itu kan cuma kapasitas untuk menyimpan air aja gitu. Jadi A bukan, B bukan, C bukan. Nah, yang D ini juga dia lebih ke potensi untuk membuat membuat penyimpanan air yang besar. Padahal yang kita tahu tadi, yang kan si gambut itu dia bukan bikin kapasitas, dia yang jadi kapasitasnya gitu kan. Jadi ini buat soal nomor satu, jawaban yang benar itu yang ini nih, ability to deposit a large amount of water. Karena dia ini artinya yang ini berarti kan kemampuan untuk menyimpan jumlah air dalam jumlah yang banyak, jumlah yang besar. Guys, seribu lagi komen dong, aku kecepatan nggak ya bahasnya? Kalau kalian ada yang mau ditanyain, tanya aja ya. Mau tahu kecepatan? Oh iya, kalau misal kalian ada kalian tadi kan udah screenshot soalnya. Terus kalian coba nih nanti habis kelas kalian baca gitu. Ada nggak verb yang kalian belum pernah lihat? Terus bisa nggak sih tanpa baca teks udah bisa jawab dari versi soalnya aja? Bisa, bisa banget. Kalau kamu punya kemampuan yang cukup buat kali kamu tahu itu artinya apa, verbnya apa, itu bisa banget kan, cuma di logika doang. Cuman ya karena ini tadi reading comprehension, jadi aku bahas satu-satu. Tapi sebenarnya kalau kalian udah tahu makna soalnya, yang ditanyain itu kan emang ini si frasa ini tuh bisa digantiin pakai kalimat apa. Ya udah, kalian nggak usah baca soal juga bisa sih sebenarnya. Kalau kalian bisa ngertiin satu-satu dan mengeliminasi jawaban ini, karena kan emang sebenarnya kalian nggak usah baca pun, ya udah, ini udah kelihatan ini bukan arti yang dicari gitu kan. ABCD itu nggak sesuai sama large capacity as water storage. Jadi bisa aja kalian langsung lanjut nggak usah baca. Makanya itu gunanya kalian harus udah advance banget sih guys verbnya. Karena kalau kalian udah bisa ngertiin semuanya, kalian nggak ada kayak salah ngertiin gitu, pasti kalian lebih cepet ngerjainnya dan emang ada beberapa soal yang gak harus kalian baca sampai selesai gitu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua itu, what is the main idea of the passage? Oke, kalau ini sebenarnya kelihatannya kayak, ya masa dibaca semuanya sih gitu kan. Tapi kalau mau nambah verb bisa belajar dari mana? Oke, bentar ya guys, aku sambil jawabin pertanyaan biar lebih seru juga. Jadi, kalau aku sendiri, kayak tadi itu yang aku bilang, tadi belum selesai ya bilangnya. Ini kan misal kalian, aku kasih soal nih, ada bacaan banyak nih nanti. Nah, ini kalian baca.
baca aja sih sekilas, terus kayak ada verb apa ya yang aku belum tahu. Nah, terus kalau misal kalian udah ada nih nemu, kalian bisa tuh cari di Google kayak artinya apa, eh, atau kalian kalau punya kamus, kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu, kalian cari di kamus, karena kalau di kamus kayaknya lebih trust aja gitu ya. Kalian kayak terus, kalian catetin tuh, kalian bikin catatan, verbnya apa, terus artinya apa. Nah, selain dari bacaan ini, kalau aku pribadi biasanya aku suka banget baca buku. Aku suka baca buku, tapi kayak misal kalian ada yang tahu nggak sih buku-buku kayak Atomic Habits atau The Psychology of Money dan lain-lain itu, biasanya aku pilih baca pakai bahasa Inggris. Karena kalau baca buku-buku kayak gitu, itu tuh kosakatanya jadi bener-bener tambah banyak gitu loh. Karena kalau kita cuma ngandelin pelajaran di sekolah, itu tuh kurang banget guys. Kayak verbnya yang keluar juga paling cuma itu-itu doang. Jadi kalau menurut aku, bisa dari buku. Bisa dari kalian bukain website berita pakai bahasa Inggris. Itu juga membantu banget. Karena biasanya mereka pakai bahasa-bahasa lokal yang sering dipakai di negara mereka gitu. Terus kalau enggak, mungkin paling gampang film. Film. Nah, film kalau kalian nonton, subtitlenya jangan subtitle bahasa Indonesia. Kalian subtitlenya pakai bahasa Inggris. Emang agak mungkin kayak agak mau nonton nih seneng-seneng malah jadi susah ya mikir. Cuman itu tuh menurut aku efektif banget sih. Atau kalau kalian suka dengerin lagu, itu bisa tuh kalian buka liriknya. Cuman kalau menurut aku minusnya lagu itu kadang kalau di lagu tuh mereka nyesuain gitu, nyesuain nadanya. Jadi tuh kadang ada yang grammarnya tuh salah dan verbnya tuh kayak diganti-ganti slang gitu kan, kayak bahasa gaulnya mereka gitu. Jadi kalau lagu agak kurang, tapi ya oke boleh lah. Itu sih kalau saran dari aku. Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, kalau ketemu soal kayak ini, sebenarnya tuh kalian bacanya tuh jangan bener-bener baca detail. Kalian tuh scanning aja kayak secara umum itu teks ini tuh bahasa apa sih gitu. Itu tuh kalian bisa sebenarnya bisa cari dari kata-kata yang sering muncul kayak ini tuh bahasa apa sih? Kalau menurut aku di bacaan ini dia tuh paling sering bahas soil. Ya dia paling sering bahas soil gitu kan. Tanah tanah terutama tuh dia tanah gambut pit ini kan dari awal nih udah nih itu gambut itu udah kelihatan kan. Jadi eh, kalian terus bisa langsung kayak dibaca sekilas dia tuh bahasa apa gitu. Nah, di bacaan ini tuh dia lebih bahas tentang karakteristik tanah gambut. Nah, gimana ini nih? Terus tuh eh, karakteristiknya terus sama kayak gimana gitu. Apa yang banyak tanah gambutnya gitu kan. Ini nih. Nih, tuh karakteristik. Ini kan karakteristik ya, maksudnya warna tuh terus kayak apa udah gitu-gitunya kan. Jadi kalian udah bisa langsung oh ya ini dia bahas si karakteristiknya. Nah, terus di sini ini juga dia ada bahas ini can be determined based on physical and chemical properties. Nah, terus habis itu ya udah tinggal eliminasi lagi kita. Yang pertama, yang opsi A, itu tuh its soil has good properties as fertilizer. Nah, ini kan enggak ya, maksudnya di tanah gambut itu memiliki sifat yang baik sebagai pupuk. Itu kan nggak tepat. Kalimat ini tuh bertentangan sama ini. Kalau kalian tadi baca mana ya? Eh, mana ini ya? Kok bilang? Nih, dia ini dia asam ya bahkan tuh. Jadi kayak nggak bisa dong, nggak mungkin. Nah nih, it's a type of nutrient poor soil. Jadi dia tuh miskin banget akan nutrisi. Jadi kalau dibilang
has good properties as fertilizer, nggak mungkin dong, dia nggak bisa gitu. Berarti opsi A itu udah pasti salah. Nah, terus habis itu kita lihat juga opsi B. Pit soil is physically and chemically different. Itu nggak benar ya, karena teks yang di atas itu dia cuman gambarin karakteristiknya aja. Tapi tuh dia nggak bahas kayak perbedaan tanah gambut secara fisik dan kimia gitu, dia nggak bahas gitu, dia nggak ngebandingin, kecuali kecuali dia jelasin kayak physically pit soil itu gini gini gini. Nah, oke, berarti dia bandingin gitu kan, tapi kan di sini tuh nggak ada. Dia cuman bilang kalau karakteristiknya itu bisa ditentukan, ini tadi ya, ditentukan secara fisik maupun kimia. Tapi dia nggak ada jelasin banding secara detailnya gitu. Oke, jadi dia juga salah. Terus yang C, nah ini baru yang benar. Yang C itu peach soil has certain physical and chemical properties. Benar dong. Tadi kan di sini dia bilang tuh, the nature and the characteristic of peat soils can be determined based on physical and chemical properties. Tuh. Jadi jawabannya yang benar itu C. Benar. Aku bahas yang jawaban yang lain juga. Nah, yang D itu peat soil has chemical properties that are quite different from clay. Yang artinya tuh kayak tanah gambut memiliki sifat kimia yang sedikit agak berbeda dari tanah liat. Nah, ini tuh nggak dibahas guys di bacaan. Kalau kalian nanti baca lagi, kalian review lagi, itu nggak ada di bacaan. Jadi pokoknya kalau kalimat itu nggak ada di bacaan atau itu bertentangan sama apa yang dibilang di bacaan, berarti itu bukan jawabannya sih. Nah, terus lanjut yang E, tanah gambut ini peat soil is brown because of its physical and chemical properties. Tanah gambut tuh warnanya coklat karena sifat fisik dan kimianya. Nah, ini juga kita nggak bisa tahu ini benar atau enggak ya, karena di bacaan lagi-lagi nggak dibahas tuh kenapa warnanya coklat. Dia cuma bilang kalau peat soil itu warnanya coklat. Jadi ini salah. Nah, oke, lanjut. Nah, terus ini yang ketiga, the purpose of the writer in writing the sentence, therefore, the levels of phosphorus and potassium of peat soils are generally lower than that of the mineral soils. Also, the plants cultivated on the peat soil are very responsive to the fertilization using P and K in paragraph 4 is 2. Nah, kalau kayak gini agak bolak-balik sih guys, karena emang harus harus lihat kalimatnya kan. Nah, kalau gini tuh yang nomor 3 itu tadi masuk ke tipe soal authors writing organization. Jadi soal ini tuh eh, nanyain kayak tujuan penulis. Itu tuh nanti banyak banget bisa dia tipe soal yang nanyain secara langsung keseluruhan si bacaan ini fungsinya mau menyampaikan apa atau kayak gini per kalimat gitu. Atau bisa juga per paragraf per paragraf kayak paragraf ini tuh ditulis tujuannya apa. Itu bisa macam-macam ya guys. Nah, terus tuh kalimat yang ditanyain di soal tadi itu tuh ada di paragraf keempat. Ini paragrafnya agak nggak urut ya. Ini di kalimat terakhir. Ini yang ini ya. Ini nih. Therefore, lots of humans and sensitive. Nah, itu tuh artinya tuh kayak jadi karena itu umumnya kadar fosfor dan kalium tanah gambut tuh lebih rendah dibandingkan tanah sama tanah mineral gitu loh. Selain itu,
tanaman yang dibudidayakan di lahan gambut itu lebih responsif atau sangat responsif terhadap pemupukan menggunakan P dan K. Nah, tujuannya di situ tuh apa? Tujuannya apa dia ngasih kalimat itu? Nah, jadi tujuannya itu dia ngasih informasi kan ke kita kalau tanaman yang bisa dibudidayakan di tanah gambut itu umumnya dia butuh pupuk. Fertilizer tuh pupuk ya, pupuk. Nah, pupuk yang bagus tuh apa buat mereka yang ditanam di tanah gambut? Nah, itu yang ini bentar, di bagian ini responsif to the fertilization using PNK. Nah, jadi tujuan dari ditulis kalimat itu tuh ini yang saya guys kayak confirm kayak eh, meng- mengiyakan kalau jenis pupuk yang bagus buat tanaman di tanah gambut itu yang mengandung fosfor sama kalium. Oke, kita lanjut. Oke. Oh ya guys, jangan lupa isi feedback tutor ya. Ada di chat. Thank you. Nah, terus habis itu yang nomor 4. What most likely motivates the writer to write the passage? Nah, ini tipe soal yang lebih nanyain unsur intrinsik dari bacaannya ya. Jadi kayak apa yang memotivasi penulis buat nulis bacaan itu. Nah, kalau kayak gini, kita nggak usah baca sebelumnya, nggak usah baca yang kayak full detail gitu, nggak usah. Berdasarkan nomor-nomor tadi, 1, 2, 3 itu harusnya kita udah mampu buat menjawab ini. Yang nomor, kita eliminasi. Bukan nomornya. Kita eliminasi dulu. Jawaban yang A. Growing plants on peat soil is considered ineffective to provide maximum yields. Ini tuh salahnya guys, karena dia nggak ada eh, ngomongin kekurangan atau kejelekan tentang kita menanam di tanah gambut gitu loh. Dia tadi kan cuman kayak ya udah jelasin karakteristiknya aja gitu. Nggak ada kayak udah apa kayak jangan nanam di tanah gambut gitu nggak ada kan kata-kata yang konotasinya kayak gitu. Jadi ini salah. Nah, terus yang B. People think peat soil can only be found on the banks of rivers or seas gitu kan. Nah, ini juga salah ya. Dia nggak ada jelasin kayak di mana sih pit soil tuh bisa ditemuin atau kayak uh, stereotype kayak ini tuh cuman ada di sini, jadi tuh nggak ada di bacaan. Jadi kalau pokoknya kalau udah nggak ada ya udah, berarti dia bukan jawabannya. Terus yang C kita lihat. Yang C itu people's knowledge about planting crops on peat soil is still limited. Ini juga dia gak ada bahas masalah pengetahuan orang lain, pengetahuan masyarakat tentang menanam di tanah gambut ya. Dia nggak ada bahas sama sekali. Jadi ini salah bukan. Nah, yang di ini karena dia nulis karakteristik. Otomatis kalau kita nulis jelasin nih panjang lebar kayak karakteristiknya apa, terus dia bagusnya nanti dipupuk pakai apa, otomatis tuh dia mau kasih informasi kan. Informasi tentang apa? Ya informasi tentang tanah gambutnya itu sendiri gitu. Biar orang-orang lain tuh tahu, oh karakteristiknya tanah gambut tuh gini, dan dia bisa dipakai buat nanam gitu, buat nanam-nanam ya tanaman gitu. Nah, jadi kalau yang tadi sebelum-sebelumnya itu kan nggak nggak secara logika tuh nggak logis aja gitu. Masa kita ngasih tahu karakteristik karena orang-orang masih taunya eh,
tanah gambut tuh nggak bisa buat nanam secara maksimal itu enggak dong. Karena kan kalau karakteristik ya karena orang lain butuh informasi tentang karakteristiknya tanah gambut itu sendiri. Makanya pilihannya itu yang ini. The society needs information about peat soils as agricultural land. Nah, terus yang E, kalau yang itu not many people know the acidity of peat soil in nature. Ini tuh maksudnya tingkat keasaman ya guys. Nah, kalau orang-orang nggak tahu tingkat keasaman tanah gambut di alam, pasti harusnya apa? Bacaannya bahas tingkat keasamannya kan, pakai pH satuannya gitu kan, berapa pH sampai berapa pH gitu. Nah, tapi kan di bacaan itu tuh nggak ada bahas sama sekali. Jadi jawabannya bukannya E. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bacaan selanjutnya. Kalian bisa screenshot dulu buat nanti panduan buat jawab soalnya. Hmm, oke, aman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. The writer emphasized the importance of separating the consumption of chemical medicines from that of the herbal medicines in paragraphs. Nah, kalau ini pertanyaannya juga gampang sih, nggak kalian nggak harus yang kayak mikir gitu, terus kalian nggak harus baca semua juga. Yang penting kalian tahu, yang di sini tuh ditanyainnya tuh apa? Di sini tuh ditanyainnya si penulisnya itu lebih emphasize itu menekankan pentingnya memisahkan konsumsi obat-obatan yang kimiawi gitu sama obat-obatan herbal itu tuh di paragraf berapa? Oke. Eh, ini kalian mungkin ini bacaannya panjang banget ya sih guys. Jujur waktu UTBK tahun lalu, ya ampun UTBK tahun lalu mulu kak, itu tuh bacaannya bener-bener kayak waktunya dikit banget lagi karena wah pada tahun lalu tuh kayaknya tahun pertama nggak sih subtes Inggris tuh disendiriin. Kalau kalian udah nggak ada TKA ya kayaknya ya. Cuman waktu waktu tahun kemarin tuh bener-bener kaget banget. Iya bener, lihatnya udah mager sama. Ih, sama banget. Kemarin tuh waktu UTBK ya, kayak kalian bayangin kalian udah ngerjain penalaran, banyak banget, pusing, kuantitatif, gak tau deh, kalian masih ada kuantitatif nggak? Udah gitu matematikanya susah gitu kan. Habis itu bahasa Inggris. Nah, itu tuh kagetnya lagi. Sebelum-sebelumnya tuh, iya kan, pengetahuan kuantitatif semangat guys, susah itu. Kemarin tuh kagetnya tuh selama aku mempersiapkan UTBK dari dari awal kelas 12. Iya, ada penambahan soal guys. Aku tuh nggak expect banget ya, kayak nggak expect banget loh. Maksudnya selama awal kelas 12 aku belajar tuh ya udah santai. Bahasa Inggris paling cuma dikit doang gitu kan. Dia kayaknya bareng sama apa sih? Bukan PBM sih, satunya lagi nggak tahu lupa. Pokoknya dia masih barengan sama subtes lain gitu. Jadi tuh bahasa Inggris tuh nggak terlalu banyak dan ya pada saat itu aku ngerasa kayak ya udahlah santai aja kali, cuman dikit doang kayak gitu kan. Terus ternyata salah guys. Ternyata bahasa Inggris ada subtesnya sendiri. Udah gitu waktunya dikit banget. Soalnya banyak iya bikin lupa. Ya ampun, nangis. Sedih banget, sumpah. Itu tuh bener-bener kayak berusaha ngerjain cepet juga ntar takutnya salah gitu kan karena kan Inggris tuh iya waktunya nggak nambah Inggris tuh gimana ya bisa dibilang kalau kalian paham itu ya gampang cuman tuh kadang pasti susahnya soal bacaan kayak gini tuh kalian pasti gampang kejebak ya nggak sih kayak sekali baca doang tuh oh kayaknya jawabannya ini sih tapi habis itu kalian baca lagi be- jawabannya tuh bisa berubah jadi kayaknya ini jadi tuh agak
Habis itu terbantai TKA, ya ampun, sedih sekali. Ya, tapi emang banyakin latihan aja sih guys. Kalian di sini ada yang pernah ikut itu nggak sih, TOEFL atau IELTS gitu? Itu lumayan membantu sih. Ah, ini aku saranin kalian download aplikasi ini. Nah, bentar aku kirim. Itu tuh kayak ada latihannya gitu. Kayak ada latihannya gitu, setingkat TOEFL ya, sepertinya. Seingat aku. Dia ada verb, ada grammar, ada reading juga. Ya buat tambah-tambah aja sih guys buat latihan. Soalnya emang kalau nggak latihan tuh nggak bisa bahasa. Maksudnya kita bahasa secara ya bahasa Indonesia aja kayak PBM. Atau kalau di kalian apa sih subtesnya sekarang? Nah banget ya. Yang bahasa Indonesia kita pakai sehari-hari aja itu tuh kadang kayak ya ampun ternyata selama ini bahasa Indonesia saya kurang baik gitu kan. Apalagi bahasa Inggris nih yang kalian enggak PTM sama literasi Inggris dibagi dulu lah ya. Ya susah banget. Kalian gak kebiasa apalagi bahasa Inggris nih yang maksudnya aku kan bukan dari sekolah internasional gitu ya. Jadi maksudnya aku sehari-hari masih pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris tuh cuma bahasa ringan aja. Jadi tuh emang kerasa lebih ya kalau nggak latihan susah sih. Jadi saran aku mendingan belajar mulai dari sekarang banyakin. Walaupun emang agak mual. Aku sendiri pas bikin soal ini kayak kenapa nggak bacaannya panjang banget ya? Ini kalau aku yang jadi murid juga udah ngantuk gitu. Cuman semangat ya guys. Kita harus ya dikit lagi dikit lagi. Oke. Kalau kayak gini kalian tinggal lihat aja. Lihat kayak di bagian mana sih si writer ini tuh menekankan pentingnya itu memisah gitu. Kan di sini dia ada ini ya, ada S. Nah, ini tuh artinya bisa jadi. Bisa jadi si jawabannya itu ada dua paragraf. Tapi ini lagi-lagi itu tidak tentu ya, dan bisa membuat kita bingung. Jadi ya kita mending baca dulu aja, baca dikit. Nah, ini tuh sebenarnya sama aja kalau nanyain kayak conclusion ya, kayak nanyain kesimpulan. Itu kita mau nggak mau emang harus baca cepet. Nah, di paragraf satu ini aku bahas cepet aja ya guys. Kalian nanti bisa baca sendiri. Karena kalau aku bacain detail, sepertinya waktunya nggak cukup. Nah, kalian nanti bisa review sendiri ya guys. Hmm, yang di paragraf pertama itu, dia bahas tentang keuntungan menggunakan obat herbal dan obat-obatan kimia modern. Nah, ini kan masih kayak itu dia bahas. Ini dia bahas ada kalimat hati-hati juga nih, carefully gitu kan. Terus dia juga udah mention nih random combined use can lead to health worsening. Jadi kalau kombinasiinnya ngawur gitu kayak random, gak jelas, nggak ada aturannya, itu tuh malah bisa memperburuk keadaan kesehatan. Jadi most likely di paragraf satu ini sesuai dengan apa yang kita cari. Jadi kita keep dulu nih jawabannya itu. Nah, terus habis itu kita lihat lagi. eh di paragraf kedua itu ini by the way ini bukan paragraf satu juga gitu ya. Maksudnya ini udah salah satu benar paragraf keduanya itu ini paragraf satu ini paragraf dua ini itu yang ini mulai dari sini however nah, itu udah itu. Nah, di paragraf dua ini tuh juga dia bahas bagaimanapun jika wait benar ya gitulah. Nah, bagaimanapun kalau dikombinasiin tuh dia bisa berbahaya nih. Dia bisa berbahaya ini tuh kalau lagi pakai
metformin sama black tea buat ngatasin diabetes. Ini tuh dia juga, pokoknya dia jelasin di sini. Kalian nanti bisa baca. Ini banyak ngapain tuh ya Allah. Ya, nanti aku bener-bener deh sebelum aku share. Nah, ini nih. Dia pokoknya jelasin kombinasi-kombinasi yang sekiranya tuh nggak cocok antara obat-obatan modern, obat-obatan kimia yang kalian beli di apotek, sama obat-obatan herbal gitu. Malah bisa memperburuk gitu kan. Jadi, untuk sekarang, untuk saat ini, paragraf 1 sama 2 itu udah sesuai sama apa yang kita mau ya, apa yang kita cari. Nah, tapi di sini ada pilihan jawaban apa nih? Ada pilihan jawaban paragraf 3. Kita lihat habis itu apa sih? Dari situ tuh dia nggak bahas masalah uh, pentingnya memisah konsumsi ya. Dia cuman bahas kayak Indonesian medicine industry. Kayak dia cuma jelasin ada berapa ini satu. Dia cuma jelasin standar-standar jumlah, maksudnya kayak jumlah-jumlah ya pengobatan herbal yang ada di Indonesia. Jadi kayak yang itu dia mention jamu juga kan. Jadi itu dia nggak jelasin kenapa kita harus misah konsumsi chemical medicine sama herbal medicine. Jadi jawabannya yang D. Udah, lanjut. Nah, terus yang nomor 6. Eh, based on the passage, health risks of combining chemical drugs and herbs are observed in the incidents as follows, except. Nah, kalau yang tipe soal ini juga kalian harus baca ya, mau nggak mau. Karena ya dia tanyain detailnya gitu kan. Tapi kalau pertanyaan kayak gini tuh ada macam-macam ya. Ada yang emang udah tersurat di bacaan tuh langsung ada. Iya bener, soal ini males harus bacain satu-satu. Iya bener, apalagi kalau soalnya itu yang tersirat. Jadi kayak nggak secara langsung ada gitu kalimatnya di bacaan. Kalian harus teliti banget sih itu, karena sayang banget kalau kalau salah. Soalnya tuh kayaknya TPS bukannya persentasenya lebih tinggi ya guys kayaknya. Tapi kalian kan dengan data kalian yang lupa. Cuma maksudnya kayak tetap eman-eman guys kalau kalau kok eman-eman sih kalian kalau eman-eman. Kayak sayang aja gitu kalau kalau ada yang harusnya tuh kalian bisa gitu. Nah, cara cepetnya, iya, aduh, gak ada TKA. Cara cepetnya sebenarnya kalau aku sendiri aku nggak pernah pakai cara cepet guys karena cara cepet menurut aku itu cara yang agak menyesatkan karena kalian bisa jadi jawabannya benar tapi mungkin kalian habis itu nggak tahu itu tuh benar apa enggak. Nah itu tuh soalnya bahaya kalau kalian nggak tahu detail itu benar atau enggak, nanti tuh jawabannya jadi kayak ambigu dan kalian kayak ini jawabannya benar yang mana ya kayak gitu. Jadi kalau saran aku kalau kalian mau cepet, tapi bukan cara cepet ya ini, kalian kerjain dulu. Kalian kalian begitu nanti nih ganti subtes. Iya, ganti benar-benar. Aku jelasin dulu. Kalian ganti subtes. Masuk nih subtes bahasa Inggris berapa menit gitu. Kalian klik-klik-klik dulu. Kayak kira-kira pertanyaan apa yang bisa kalian jawab secepatnya gitu loh. Pertanyaan yang kayak tadi yang di atas-atas itu kan kayak nggak harus baca dulu nih bisa tuh kalian kerjain dulu. Terus cara paling gampang itu eliminasi. Iya, cocokin opsi. Kalian nggak usah baca detail semuanya, nggak usah stop, nggak usah baca semuanya. Karena mustahil juga kalian baca semuanya, sumpah. Soalnya panjang banget, guys, sangat traumatis ya. Jadi mending kalian kayak misal kayak kalian nemu nih saat ini, dia tanyain eh, resiko kesehatan apa yang bisa mungkin terjadi kalau penggunaan chemical drugs sama herbs itu digabung. Kalian cocokin satu-satu. Yang pertama, ineffective reduction of blood sugar in the use of metformin and black tea simultaneously. Ya, susah sekali gitu. Nah,
Yang ini tuh kalian lihat, dia nggak ada mention dia jadi inefektif ya. Dia mention kalau ini ini nih, nah tuh, they can reduce blood sugar levels in large quantities. Jadi dia mereduksi kadar gula darah gitu ya dalam jumlah yang sangat besar. Bukan inefektif. Kalau inefektif kan malah kebalikannya, ya kan? Ini dia mereduksi kok. Dia mereduksi mengurangi jumlah gula darah tuh benar-benar banyak gitu. Nah, ini berarti kan salah. Salah berarti dia bukan ya inefektif itu bukan. Terus yang B, yang B itu increase in blood sugar in the use of garlic and chemical drugs in the category of acetaminophen. Kita lihat lagi, itu harus ngecek lagi. Nah, kita lihat yang di sini. Mana nih? Nih, garlic, garlic which is also an anticoagulant. Herbal medicine should not be combined with chemical drugs. Nah, because it will cause bleeding. Jadi dia akan menyebabkan pendarahan. Dia nggak ada mention masalah gula darah gitu kan. Eh, benar. Hmm, kayaknya ada yang lewat. Benar-benar. Nah, ini benar-benar. Ini dia cost dingin kita. Benar, kita tidur dulu ya yang itu. Oke, kita klik dulu yang itu. Jangan jangan dicari dulu yang A itu udah pasti salah. Yang C, worsening heart condition in the consumption of ginseng that combines with other chemicals. Nah, ini nih ginseng. Because ini it ya, it will worsen heart condition. Nah, nah itu yang kita cari. Ini tadi B itu salah ya. Nah, nah kan barusan tadi kasih tips ya guys. Terus habis itu udah terkecoh sendiri. Maaf ya guys. Aduh malu. Ini salah kecuali. Jadi yang benar itu yang mana? Kecuali. Nah, tapi kok jawabannya jadi inefektif benar-benar. Dia kan terus ini. Oh, nah inilah. Maaf guys. Kita ulang. Benar-benar. Susah, susah sekali ya. Maaf guys. Agak sudah malam. Nah, uh, yang ditanyain itu berdasarkan bacaannya, resiko kesehatan apa yang bisa kita dapat dari mencampurkan chemical drugs sama herbs itu dapat diamati dalam insiden berikut. Kecuali, berarti kan dia tanya yang nggak terjadi ya. Oh my God, sorry. Nah, di yang A itu yang tadi, itu aku salah baca guys. Itu efek kalau terkecoh ya guys. Itu tuh yang tadi itu if both are used individually, they can reduce. Nah, betul. Jadi, tapi kalau kalau di combine, dia ini decrease in blood sugar content. Nah, tuh. Jadi dia yang A itu benar ya. Karena yang ditanya kan kecuali. Kecuali itu berarti yang salah. Nah, yang A itu benar. Kalau digabung, itu dia nggak bisa mereduksi jumlah gula darah. Yang ini benar. Yang B itu, nah ini kan makanya terasa aneh. Yang B itu, dia nggak ada ya. Ini yang B itu tadi ya, dia bleeding. Dia menyebabkan pendarahan. Berarti B ini salah.
ini salah maksudnya salah kalimatnya ya, bukan salah jawabannya ya. Ini salah. Nah, terus yang worsening heart condition in the condition of ginseng bla 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 itu benar ya, ada di sini. Tuh, yang ini. Bagus. Ini, nah ini benar. Terus the onset of bleeding in the condition of colic. Nah, ini benar. Ini benar kan? Ini dari kebalikannya yang tadi. Ini benar. Yang E control treatment. Bla 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 bla. Itu ada di ini yang awal. Berapa penuh ya, ini yang ini ya. Oke, itu benar. Oke. Karena ini benar, A benar, B salah, C benar, D benar, E benar. Nah, yang ditanyain kan kecuali. Berarti jawaban soal ini tuh yang B. Oh, mas, ini super kecil. Ya, kalian jangan seperti aku ya guys, nanti apa aja gitu. Ya. Oke, terus ya, oh ya guys, mau ngingetin lagi jangan lupa isi fit deh. Thank you. Oke, terus yang nomor 7. Nah, yang nomor 7 itu, which is the most appropriate and general conclusion of the passage. Nah, ini tuh kita bacaan panjang segitu biasanya beberapa soal, Kak. Ah, jujur aku lupa, tapi tuh menurut seingat aku, kayak satu bacaan tuh paling kayak cuman tiga nomor, tiga nomor atau empat nomor gitu. Jadi bacaannya emang banyak. Dan kalian juga harus biasain mata kalian untuk melihat data-data ya. Karena waktu itu nggak tahu sih kalau nanti tahun ini gimana. Cuman tahun lalu tuh bacaannya tuh juga ada datanya. Maksudnya data tuh gimana Kak? Maksudnya tuh ada angka-angkanya gitu loh. Ada tabel isinya angka juga. Kalian kayak waktu itu tuh aku inget ada persentase apa sih effectiveness on endorsing gitu loh. Endorse tuh paling mempan di platform mana gitu. Ada Instagram, Facebook, dan lain-lain. Terus tadi kayak pertanyaannya tuh berdasarkan ini eh, mendingan kita endorse lewat apa sih? Endorse di platform apa kalau produknya ini gitu-gitu. Nah, nggak tahu sih kalau nanti tahun ini gimana. Semoga nggak sesusah itu ya. Cuman iya, bisa kok guys kalau belajar. Kemarin tuh, maksudnya kayak, aku juga nggak ngerti sih sistem penilaiannya gimana. Tapi kemarin itu pas UTBK, aku dapet 800-an di bahasa Inggrisnya. Iya, 800-an. Walaupun soalnya agak susah seperti itu, tapi masih bisa guys. Asal emang kalian belajar. Kalian harus belajar semangat. Itu bisa kok. Nah, terus kalau kalau tahun ini kalian berapa menit sih ngajarin bahasa Inggrisnya? Bisa-bisa. Karena kalau nggak salah penilaiannya itu kan kayak IRT juga ya. Jadi kalau kalau kalian benar di satu soal itu dan yang lain banyak yang salah, berarti poin kalian lebih lebih besar gitu. Bisa guys, nggak apa-apa, bisa-bisa. Maksudnya Kak, nggak ada usaha yang sia-sia ya. Kalau menurut aku Kak, kalau kalian belajar, apalagi kalian sampai jam segini aja kalian masih belajar, itu keren banget sih guys. Kalian pasti bisa. Harus semangat. Tapi kita lanjut dulu. Nanti aku tunjukin itu yang aku bilang tadi, aplikasinya buat latihan. Oke, terus ini, which is the most appropriate and dia tanya conclusion ya. Dia conclusion itu apa? Conclusion itu kesimpulan. Jadi yang paling general itu apa? Nah, tadi itu kan kita udah bolak-balik baca ya. Baca, nyocokin. Kalau soal kayak ini, nggak tahu gitu ya. Tapi tuh kalau kalian udah kebiasa baca sekilas tuh pasti kalian informasinya juga ada yang nyangkut gitu. Nah, soal-soal kayak gini tuh
harusnya kalian mulai berlatih kalau soal-soal yang kayak gini kalian nggak perlu bolak-balik lagi ke soalnya karena kalian dari tadi udah bolak-balik kan kayak nyocokin ini bener nggak ini salah nggak kayak gitu kalau kalian baca lagi ini pasti habis itu kan. Oke, kita lanjut yang nomor 7 ini conclusion ya kayak kesimpulan umum aja ya tapi karena ini kita masih belajar ya kita balik lagi di paragraf 1 itu kita cuma bahas kayak pentingnya penggunaan obat-obatan kimiawi sama obat-obatan tradisional herbal gitu ya, yang dilakukan dengan benar. Jadi kalau dia benar, itu tuh bisa membantu kita biar cepat sembuh. Tapi kalau dia salah, dia malah memperparah kondisi kesehatan kita. Tuh, kalau paragraf 1 tuh intinya ngomongin itu. Terus paragraf kedua itu dia membahas mengenai contoh-contoh penggunaan obat herbal yang harus kita hindari. Bukan obat herbal sih, obat herbal sama obat kimia yang harus kita hindari. Itu kan dia mention contoh-contoh kayak kalau pakai garlic sama apa, itu nanti dia bleeding gitu kan. Nah, terus di paragraf ketiga itu dia cuman mention tentang industri obat-obatan tradisional di Indonesia yang belum berkembang ini yang has not developed itu kan bla 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 dia cuma mention kayak gitu kayak walaupun di Indonesia tuh ada banyak banget jenis rempah-rempah obat-obatan yang bisa dipakai tapi tuh masih stuck di situ-situ aja dan belum berkembang dia cuma mention itu di depan ketiga terus udah cuman ini tuh satu paragraf dikit gitu. Nah, udah dong, itu dong. Kayak dia kasih saran terakhir tuh dia kasih saran. Nah, terus berarti jawabannya yang mana? Conclusion itu yang itu Indonesia has already standard. Ini kalian udah dapat informasi kan tadi. Nah, kalian tinggal pilih aja nih eliminasi kira-kira yang salah yang mana. Yang A itu udah jelas salah ya. Karena dia bilang Indonesia has already standardized herbal medicine pharmacologically. Dia udah punya standar untuk obat-obatan herbal. Padahal tadi dia mention itu belum. Berarti ini salah. Yang A itu salah. Terus yang B, consuming herbs and chemical drugs together has the potential to improve one's health. Itu agak bertentangan ya sama bacaan kita. Karena bacaan tadi itu lebih ke jangan deh, kalau bisa jangan jangan gabung gitu kan. Jadi ini salah. Terus yang C, use of herbal and chemical drugs in combination must be strictly based on the prescription. Jadi kayak penggunaan gabungan obat herbal sama obat kimiawi itu harus strict banget berdasarkan resep, aturan resep. Nah, itu tuh nggak bisa ya guys, karena kayak orang-orang tuh nggak bisa semua dosisnya tuh sama gitu. Apalagi obat herbal agak susah ya. Jadi C ini tuh salah. Nah, yang D, the process of standardizing herbal medicine is complicated and costly and it takes a long time. Costly di sini tuh maksudnya mahal ya guys. Nah, jawabannya benar itu yang D ya, karena tadi dia ada mention hmm, ini nih dia ada mention dia harus ada non clinical test itu ada ribet ya. Terus ada trials dia harus nyoba berulang kali karena proses obat herbal tuh kayak efek sampingnya beda-beda gitu loh guys di tiap orang ya maksudnya obat kimia juga kayak gitu apalagi obat herbal gitu. Terus eh, nih many herbal producers are reluctant tuh kayak hesitant kayak kita kayak
banyak pertimbangan lah kenapa sih nggak mau gitu. To improve the status of their products itu. Tuh, jadi jawabannya yang B. Lanjut. Nomor 8 ini beneran bisa selesai, guys. Semangat. Ini gampang ya. Kalau pertanyaan kayak gini, nah kalau ada pertanyaan kayak gini, langsung dijawab dulu, guys. Kayak baca sekilas aja udah tahu kan, pasti kayak apa yang disebutin gitu. Nah, yang nomor 8 ini, tipe soal yang nanyain kayak, ini tuh buat siapa gitu, ditujukan ke siapa. Tipe-tipe soal kayak gini tuh banyak ya, guys. Kayak bisa tanya, ini bacaannya ditujukan ke siapa, bisa tanya ini tuh nada bacaannya gimana, atau tanya apa sih, aku mau ngomong apa ya, ya pokoknya gitu lah, tanya kayak tujuannya nulis tuh apa. Maksudnya kalau bacaan tuh ada aja yang ditanyain, kayak bisa jadi juga ditanyain kayak purpose-nya, bukan purpose-nya tuh nggak cuman yang kayak panjang tadi yang di atas gitu tuh nggak, tapi ada juga yang cuman kayak informing atau entertaining kayak gitu. Jadi tuh macam-macam soalnya. Kalau kalian banyak latihan, pasti kalian kayak lebih kebiasa gitu loh ngerjain soalnya. Nah, di sini tanyain, eh, bacaan tadi tuh, eh ya, tadi kenapa aku nggak cerita ya? Bacaan tadi buat siapa? Lebih ke tujuannya tuh baca apa gitu. Nah, sebenarnya kalau kayak gini, kalau kalian bacanya emang yang cuma sekilas banget, mungkin kalian bakal bingung dan nggak nangkep. Tapi sebenarnya ini tuh bukan bukan buat dokter ya guys. Kalian pertama pasti kayak mikirnya kayak itu nggak sih, ih obat-obatan buat dokter gitu. Atau ih obat-obatan apoteker nggak sih? Bukan ya. Ini semua lebih ke pasiennya sendiri. Dia mau ngasih tahu gitu. Kenapa ke pasiennya? Karena gini, dia jelasin pengetahuan, dia ngasih informasi gitu. Eh, dia juga ngasih contoh-contoh kayak kalau ini digabung sama ini digabung itu tuh nggak boleh. Jadi dia lebih ngasih tahu ke orang awam yang nggak punya pengetahuan khusus tentang zat-zat yang ada di obat-obatan gitu. Kalau bacaan ini buat dokter, bacaan ini buat ya pokoknya yang bekerja di bidang kesehatan itu kayak jawaban yang lain, mereka pasti bahasanya bakal lebih susah, bakal lebih berbelit, dan pasti mereka bakalan mention kayak nanti ini sama ini tuh digabung. Nah, nanti zat ini apa bereaksi sama zat ini, nanti dia mengakibatkan gini 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 gitu. Tapi di bacaan tadi tuh nggak ada kan, bener-bener murni cuman oh ya udah, si ini sama black tea itu nggak boleh, nanti dia bakal nyebabin ini udah gitu doang, karena bahasanya simple dan dia ngasih contoh-contoh juga, terus dia mention tentang industri yang menciptakan obat, itu tuh udah pasti dia mau mengedukasi, mengedukasi siapa, otomatis orang yang nggak ngerti, nggak nggak punya background pengetahuan tentang hal-hal itu gitu. Jadi ya dari antara jawaban ini yang paling awam itu kan pasiennya ya. Kecuali kecuali kalau kalian yang mau jadi dokter terus kalian oh udah belajar kak ini nggak boleh digabung ini kayak gini, nah itu beda cerita ya guys. Oke, lanjut. Oke, ini bacaan terakhir guys. Aduh panjang banget terus ini. Oke, terus ini bisa di screenshot lagi kalau mau, screenshot dulu. Nah, ini tipe soalnya kayak yang pertama itu ya, cuman nanyain bisa di replace pakai apa. Maksudnya bisa diganti kata-katanya, diganti sama kata-kata apa gitu. Nah, kalau ditanyain soal kayak gini atau soalnya kayak tadi pertama, itu kalian nggak bisa langsung
bisa langsung jawab kayak di logika aja. Tapi kalau kayak gini, ini cuma satu kata nih, bukan frase kan berarti. Kalau tadi kan dia frasa tuh, beberapa kata, gabungan dari beberapa kata. Ini dia cuma mention satu kata, profesional, di paragraf satu. Kalian nggak bisa kayak tadi yang nomor satu, kalian, oh ya di logika aja kak, ini kan artinya ini, berarti yang paling cocok mana gitu. Nggak bisa ya guys, karena dia cuma satu kata dan pasti dia punya arti tersendiri gitu di kalimat itu. Nah, ini nih kalimatnya. Many trained dogs also become professionals to help police and constable and people with special needs. Nah, ini kan dia profesional di sini tuh bukan artinya nggak bisa dilogisakan kayak tadi nomor satu, kita nggak bisa logikain oh profesional berarti orang yang bisa kayak gini dong kak yang jago ini. Nah, nggak bisa doang karena ini konteksnya di si anjingnya itu kan, gitu loh. Nah, terus tuh habis itu eh dia juga tadi jelasin kalau di sini dia bisa membantu polisi, membantu aparat-aparat yang ada di airport, atau orang yang berkebutuhan khusus. Kalian sering lihat nggak sih guys kalau di TikTok atau di Instagram tuh kayak ada service dog. Jadi dia tuh anjing yang nemenin orang dengan ada dia apa sih ada permasalahan di kesehatan mental gitu ya. Jadi gak cuma kesehatan mental sih, apapun deh. Pokoknya si anjing itu emang udah di train, dia udah dilatih, dia bisa notice kalau tuannya itu kayak kenapa-napa gitu. Jadi itu kan special ability ya, kemampuan khusus. Nah, jadi yang paling tepat itu ya ini, yang B. Karena eh, si anjingnya itu nggak cuma dijadiin peliharaan, tapi dilatih gitu. Sampai emang kerjaannya mereka tuh emang profesional, kayak anjingnya polisi gitu, buat cari apa, buat bukti-bukti gitu kan. Nah, emang bukan buat dipelihara gitu, basically. Jadi emang jawabannya yang deadly skilled animals. Beda ya guys, kalau yang uh, CDE, excellent, smart, train, itu tuh eh apalagi apa yang sama yang A itu beda karena kalau yang lain itu tuh artinya lebih ke oh ya terlatih, emang dia pinter, emang dia punya kemampuan khusus. Enggak, itu tuh bukan bukan itu ya guys, karena kalau yang B itu artinya lebih udah mengerucut gitu loh. Emang dia skill, dia punya keterampilan khusus, tapi juga dia tuh cekatan gitu dalam menjalankan peran mereka. Jadi dia nggak cuma sekedar terlatih, karena bisa aja kan kalau ya namanya hewan ya, terlatih, kalau terlatih doang, tapi dia nggak skilled, itu tuh tetap aja dia nggak bisa kerja jadi anjing-anjing profesional. Nah, terus ini yang terakhir, ya, ini yang terakhir guys, habis ini bisa istirahat. Oke, yang terakhir. What is the main idea of the passage? Ya, main idea lagi bisa lah ya. Yang main idea itu kita harus baca lagi. Ya, apa sakit. Ini nih. Yang di sini tuh dia jelasin tentang kemampuan anjing untuk menjadi teman, peliharaan, atau bahkan asisten. Nah, jadi peneliti tuh tertarik gitu untuk meneliti anjing-anjing terlatih. Dia mau ini nih, dia pakai MRI ini kan buat nge-scan otak gitu ya, buat lihat otaknya. Nih dia juga mention human brain is considered very big. Dia jadi comparing antara size-nya ini tuh in comparison with other animals gitu kan. Jadi dia di bacaan ini tuh dia full menganalisis kenapa anjing tuh bisa sepintar itu secara dari segi bentuk otaknya ya.
eh, dan apa sih perkembangan kognitifnya gitu. Dan terus mereka menemukan kalau ukuran otak anjing lebih gede dibandingkan ukuran otak hewan lain gitu kan. Nah, terus di situ ya udah deh kita cari jawabannya. Nah, ini kan yang the comparison between a dog's brain size and its weight determines its capacity and cognitive abilities. Ini salah ya, maksudnya yang di compare itu bukan ukuran otaknya si Dogi ini sama berat si Dogi ini tuh bukan yang di compare, bukan itu yang di compare tuh ya, yang di compare ukuran otak sama hewan lain, bukan sama berat badannya dia gitu kan. Terus yang B atau brain size and its cognitive abilities are determined by the total body weight. Ini juga salah ya guys, karena dia apa namanya nggak ditotalin. Nah, salah. Aduh. Terus yang C ini the size of a dog's brain determine its weight and cognitive potential. Yang cognitive potensial itu iya, tapi yang its weight itu salah. Yang ini yang dia benar. Jadi semakin semakin besar ukuran otaknya, dia semakin pinter gitu, semakin cepat menangkap apa yang kita maksud. Udah selesai. Yeay. Ada yang mau tanya nggak? Oh ya guys, kalau misal kalian ada pertanyaan, kayak ada kalian punya soal gitu dari mana, terus kayak bingung, itu juga boleh sih kasih aja ke sini, nanti coba barangkali kita bisa sama-sama kerjain. Barang guys, ada pertanyaan nggak? Nanti aku share. Oh ya, ini jangan lupa isi feedback. Oke. Oh ya benar, aku mau nunjukin ini bentar. Aku stop share. Buka dulu aplikasinya. Ini, ini sebenarnya eh, aku tahu setelah udah masuk ITB sih. Agak telat ya, tapi ya udah deh. Cuman waktu itu tuh aku sempat belajar TOEFL juga, guys. Jadi emang lumayan membantu sih. Karena kalau di TOEFL tuh kayak mau nggak mau, kita belajar semua aspek. Mulai dari writing, reading, grammar, sama speaking juga dikit. Nah, bentar, aku mau share screen ini. Ini aplikasi yang waktu itu aku bilang, yang tadi aku tunjukin. Nah, ini. Jadi kemarin tuh, nah, aku mau bilang bentar satu-satu. Aku mau bilang, kalian kalau belajar bahasa Inggris itu sebenarnya nggak ada ruginya sih guys. Maksudnya kalian jangan belajar tuh cuman kayak ya belajar sih. Gue belajar gara-gara gue mau TBK ada subtes Inggris kayak gitu. Karena menurut aku bahasa Inggris itu benar-benar bahasa yang kayak bakal kepake terus gitu loh. Even 10 tahunan lagi kayaknya masih pakai bahasa Inggris di semua tempat. Ini nama aplikasinya English Score.
Itu aku kirim di chat. Jadi itu fun fact aja kalau kalian mau masuk ITB. Nggak tahu sih kalau di kampus lain ada atau enggak, tapi kayaknya ada deh buat mata kuliah umum. Cuman kalau di aku tuh wajib diambil ya. Karena kalau di ITB kan kalian harus TPB dulu, persiapan bersama dulu 1 tahun. Dan apa mata kuliahnya tuh udah dipaketin dari pusat gitu kan. Nah, itu tuh aku ada bahasa Inggris, guys. Jadi kemarin sama dosen aku kayak disuruh ini kalian coba keluar tes ini kemarin hasil tes aku. Ini kalian free ya, ini benar-benar nggak bayar. Kalau bayar tuh cuman kalau mau ambil sertifikatnya doang. Tapi kalau nggak tuh juga nggak apa-apa, masih bisa. Ini kalian bisa ngetes tuh kayak vocab, grammar, reading, listening. Sebenarnya ya lumayan sih, bisa buat nambah-nambah lah gitu, buat belajar. Karena kalau misal kalian nggak ada mata kuliah bahasa Inggris pun, kalian nanti kalau udah kuliah, kalian butuh, misal dikasih tugas nih, kasih tugas atau lagi kuis, kalian kan nggak boleh ngambil jawaban dari Brainly gitu kan. Kalian nggak mungkin kan ambil dari Brainly gitu. Jadi kalian harus ngambil dari jurnal, kalian harus ngambil dari website yang emang trusted gitu. Sedangkan kalau pakai bahasa Indonesia itu